istilahnya comparative analysis, membandingkan tahun yang satu dengan tahun yang lain, atau semester satu dengan semester yang lain. Jadi ada dua kriteria kalau dia individu dinilai. Satu, adanya standar di mata dia bagus. Yang kedua, dia harus membandingkan dengan diri dia, tapi waktunya yang berbeda. Itu cara membandingkannya. Nah, setelah itu, apakah kita udah cukup? Belum. Kita harus bandingkan dulu dengan teman kita. Satu kelas. Belum lagi yang semua kelas. Gitu loh. Kita dinyatakan hebat, itu dengan membandingkan dengan orang lain yang sejenis, yang mengambil mata kuliah yang sama. Gitu loh. Baru bisa kita bandingkan. Kita ngambil mata kuliah 5 dengan jenis yang berbeda dengan orang lain 5 juga. Mata kuliahnya, tapi berbeda jenisnya. Terus kita bandingkan IPK-nya, itu nggak bisa, nggak apple to apple. Artinya apa? Di dalam industri, di dalam suatu perusahaan, contohnya farmasi atau kimia farma, dia perusahaan apa? Perusahaan obat, membuat obat. Industri apa? Industri farmasi. Coba lihat industri farmasinya. Secara rata-rata industri sekian, bandingkan. Rata-rata kelas IPK-nya 3,01. Rata-rata, kita 3,00. Kita bisa katakan apa? Kita pintar di antara yang paling pintar. Kenapa? Kita masih di bawah rata-rata. Ada lagi, kita bego di antara yang paling bego. Ya, itu yang sebenarnya secara rata-rata kita udah di bawah. Tapi secara standar kita juga udah di bawah. Jadi yang ketiga, yang kalian tadi harus ini kan adalah kalian harus cari rata-rata industrinya. Ke setiap komponen kalian cari. Contohnya, kalau kalian misalnya analisis rasio current ratio, contohnya. Current rasionya dapat misalnya 1,1. Current ratio itu apa sih? Perbandingkan aset lancar dibagi utang lancar. 1,1 artinya apa? Artinya utang lancar itu dijamin dengan aset lancarnya sebanyak 1,1. Artinya apa? Saya sebagai orang yang memberi pinjaman, nyaman. Artinya perusahaan akan membayar utang saya. Nggak ada masalah likuiditasnya. Tapi kalau dia standarnya 0,1, dia minimal, biasanya 1. Karena satu utang harus dijamin dengan satu aset. Ternyata nilainya 0,9. Ini udah buruk, karena standarnya 1. Tapi kalau dibandingkan dengan industri, kalau dia 0,8 rata-rata industri, kita 0,9, sama-sama di bawah 1, industrinya 0,8, ini 0,9 kita punya, di bawah 1 sama-sama. Tetapi secara keseluruhan, perusahaan ini masih bagus dibandingkan yang ada di industrinya. Walaupun secara ini masih di bawah 1. Gitu. Sama-sama nggak lulus, tapi saya lebih baik dibandingkan industri saya. Itu cara membacanya. Jadi kembali lagi bahwa kalian nanti dalam membuat satu analisa, dapat angkanya, yang harus kalian lakukan ada 3. Pertama, membandingkan dengan standar yang berlaku. Ya, tadi current ratio minimal 1. Perputaran minimal 3 dalam 1 tahun. Itu minimal. Itu yang dibandingkan. Yang kedua, bandingkan dengan diri sendiri tetapi tahunnya berbeda. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, berapa tahun yang harus kami dapatkan? Minimal 2 tahun. Sehingga bisa dibandingkan. Sekarang kalau saya bilang membandingkan 1 tahun, gimana caranya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Membandingkan 1 tahun itu. Susah kan? Gimana saya ngebandingin? IPK saya, ini saya baru semester 1. Terus saya mau bandingkan, tahun lalu saya lebih baik nggak sih dengan tahun? Susah, nggak ada datanya. Makanya harus ada dicari data. Tambah lagi 1, minimal. Terus kalau ditanya, Pak, berapa tahun? Maksimalnya
Saya bilang tidak terbatas. Saran saya minimal 2 tahun biar bisa dibandingkan, maksimal ya 4 lah, 4 tahun. Tapi ada 5 ambil, jangan gara-gara saya bilang kata Pak Arief cuma 4 tahun. Saya punya data sampai 10 tahun. Ya jangan diabaikan, ambil. Ngerti ya, adik-adik ya. Lalu berikutnya, kalau terkait masa rasio tadi saya bilang ada 3. Yang satunya lagi adalah bandingkan dengan industrinya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kalian harus bandingkan dengan 3 cara tadi. Untuk yang kelompok 3 ya. Jadi nanti datanya harus kalian cek di Google, cari informasinya. Itu yang mengenai rasio. Ya. Ini kalau ini udah kalian udah tahu semua lah ya. Saya nggak mau jawab ini. Ya. Ini contoh yang saya sampaikan ada rasio Wika, terus ada adikarya, ya, balance sheet-nya. Ya. Dan satu hal lagi, ya, kalau kalian dalam hal menganalisa, terus kalian hanya mundur melakukan analisa karena datanya nggak lengkap. Saya katakan, jangan pernah bilang data itu nggak lengkap, makanya kita nggak bisa ngambil keputusan. Salah. Kita bisa ngambil keputusan dengan data apa adanya. Tapi dengan sense logika yang lebih baik lagi. Saya ngalami itu dalam kantor. Saya dihadapkan kepada satu masalah. Bentar ya, Pak Dirjen kayaknya nanti saya. Ya, Pak. Baik.
Oke, adik-adikku, mohon maaf intermezzo ya. Tadi ajudannya Pak Dirjen telepon saya. Jadi saya harus menjawab dulu karena ada pekerjaan yang kemarin itu saya menguji bersama dengan Pak Dirjen dengan beberapa direktur. Ya. Jadi sekarang udah setara dengan direktur saya ini sebenarnya. Cuman ya karena saya WFA, tadi melalui telepon saya minta besok saya ke kantor dan beliau minta saya menghadap beliau. Ya, jadi kayak beginilah kerjaan kantor, apapun harus bisa dibagi-bagi. Ya, pekerjaan itu harus bisa dibagi-bagi dan harus mana skala urgensinya. Kirain tadi saya suruh ke kantor sekarang, tapi ternyata tidak. Oke, saya lanjut lagi. Tadi sudah sampai dari sisi analisanya ya. Lalu kita masuk sekarang posisi menjelaskan, oh ini dia. Mungkin contoh tugasnya ini, tadi saya udah bilang, pakai bahasa Inggris is okay, bahasa Indonesia saya lebih prepare pakai Indonesia aja. Apakah ini sudah kalian terima atau belum? Ya, saya juga kayaknya sudah ya, saya sudah kirim ini. Nanti saya akan apa namanya ingat cek lagi. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya ya, adik-adik, yaitu terkait dengan recasting. Ya, recasting itu apa sih sebenarnya ya? Dulu waktu saya kuliah, saya menganggapnya recasting itu adalah menyusun kembali bagan perkiraan agar mudah dianalisa dengan baik, di mana komponen-komponen yang sejenis dikumpulkan jadi satu. Ya, itu yang saya tahu. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, recasting itu namanya menuangkan kembali. Menuangkan kembali laporan keuangan. Tujuannya apa menuangkan kembali laporan keuangan? Ya, apa namanya, mengkondisikan laporan keuangan itu bisa kita analisa lebih baik lagi, lebih mantap lagi gitu loh, bahwa komponen ini pas kita lakukan. Ya, nanti ada contohnya. Terus itu meneliti dan menyusun kembali itu kalimatnya. Nah sekarang apa yang kita lakukan di recasting ini sebelum kita analisa? Itu tadi kita berusaha untuk memisahkan perkiraan-perkiraan atau bagian akun di dalam akuntansi itu disesuaikan. Saya mau tanya, persediaan itu apa? Saya mau tanya ini, ya, biar saya catat nih. Siapa ya? Awala Maulida. Nah, apa itu persediaan, Dek? Awala, masih adakah? Awala Maulida. Halo, halo Awala. Halo. Assalamualaikum Pak. Presiden Pak. Waalaikumsalam. Ya, persediaan itu apa, Dek? Yang kalau kamu dapatkan ini biar dapat gambarannya. Persediaan itu apa? Persediaan sesuatu yang akan habis setelah dipakai, Pak. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk dijual atau dikonsumsi, Pak. Oke, dijual atau dikonsumsi sendiri. Oke. Sekarang mau tanya lagi saya ke yang lainnya, bukan ke Awala lagi. Ke Ananda Rizky. Saya mau tanya. Iya Pak, hadir Pak. Saya mau tanya Ananda. Tanah itu persediaan bukan?
Iya Pak, maaf Pak, Tanah tanah. tanah itu persediaan bukan? Tanah itu bisa jadi persediaan kalau memang perusahaannya bergerak di jual beli tanah Pak. Tapi kalau sekedar aset, saya kira bukan persediaan Pak. Oke, good. Sekarang mobil ya, mobil. Kalau Toyota, mobil itu sebagai apa? Sebagai persediaan Pak, karena mereka memang usahanya jual beli mobil. Memproduksi dan menjual mobil. Oke, sekarang pertanyaannya, mereka ada mobil operasional nggak? Ada Pak, nah itu nanti itu dibedakan catatannya, mereka sebagai equipment bukan sebagai persediaan. Ya, good. Oke, thank you Ananda. Jadi, oke. Oke. Sekarang saya mau jelaskan gini. Recasting itu adalah salah satu caranya demikian. Kita bisa membedakan mobil yang kita pakai untuk operasional dengan mobil yang kita jual menjadi persediaan. Nah, ini kadangkala di dalam satu laporan keuangan ya, itu karena dia tingkat penjualannya menurun, perusahaan itu langsung bilang masukin aja ke aset biar tidak rugi-rugi banget gitu. Jadi inilah yang jadi masalah di recasting ini. Kalau kita tidak melakukan recasting tadi, efeknya apa? Ya efeknya nanti aset yang kita analisa itu lebih besar. Ini yang jadi masalah. Recasting itu perlunya itu memisahkan mana yang menjadi persediaan, mana yang menjadi aset. Ini yang perlu. Nah, bagaimana kita dapatkan informasi ini? Di dalam laporan keuangan, memang sih kita bisa aja datangin perusahaannya, terus kita magang seminggu di sana. Ya, apalagi kalian mau bikin KTTA ya, karya tulis tugas akhir misalnya. Atau skripsi ya. Tahu lah apa bentuknya kalian bikin. Itu kalian harusnya survei ke perusahaan itu, nanya-nanya. Iya kalau perusahaan itu mau terbuka. Tapi cara yang kedua adalah kalau dia perusahaannya terbuka, TBK, yang go public, kalian bisa tanya ke Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta juga bisa kalian tanya, prospektus ada nggak? Prospektus itu adalah rincian data-data atas laporan keuangan semuanya tentang perusahaan tersebut. Dan ada di dalamnya adalah CALK, CALK, catatan atas laporan keuangan. Di situ kita bisa bedah mobil di perusahaan itu terjadi penjualan sekian, yang digunakan sekian. Itu bisa kelihatan itu. Nanti kalau udah ada informasi itu, kalian harus pecahkan mana yang menjadi aset, mana yang persediaan. Biar nanti analisanya lebih pas. Itu tujuannya. Jadi recasting itu tidak melakukan perubahan angka total neracanya. Tapi yang dirubah adalah apa? Komponennya. Dengan angka yang dimasukin lagi, diklasifikasikan lagi. Tapi totalnya tetap sama. Jadi bukan dimanipulasi. Memasukkan sesuatu yang benar. Artinya, ya kalau dia belanja operasional, ya semua yang terkait operasional. Yang terkait non-operasional apa? Contohnya, kalau dia pabriknya dikatakan operasional, kantornya di namanya non-operasional. Tapi kadang-kala di perusahaan itu digabungin aja. Tanpa harus memperhatikan komponen. Itulah di casting. Jadi, ini adalah salah satu cara di dalam menganalisa untuk melihat informasi seluas-luasnya. Nah, ini dia operasional, non-operasional. Ini beda loh. Operasional itu sama kayak persediaan. Kalau barang itu dipakai sendiri, itu menjadi aset. Tapi kalau dia perusahaannya ada jual beli mobil, mobil yang itu masuknya ada di persediaan. Makanya nanti
persediaan di perusahaan mobil itu nilainya lebih besar. Kenapa? Mobil yang disiapkan untuk dijual dan harganya sangat mahal. Iya, kalau dia produksi 100, satu mobilnya Alphard misalnya, 1 miliar. Udah 100 miliar sendiri nilai persediaannya. Artinya nanti perputaran piutangnya juga akan berbeda. Perputaran persediaan juga akan berbeda. Gitu loh. Ini harus kita ini kan. Coba bayangkan, yang tadinya harus persediaan masukkan ke aset. Apa akibatnya? Waktu kita ngitung persediaan, ya kok kecil sekali ya persediaannya. Sehingga perputaran piutangnya lebih besar, lebih cepat. Asetnya, perputaran piutangnya kok besar sekali. Karena salah memasukkan angka-angka tadi. Itu udah namanya recasting. Nangkap ya logika berpikirnya. Nah, recasting itu bisa kita lakukan di neraca, bisa dilakukan di laporan rugi laba. Ya, di laporan rugi laba apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah komponen operasional, belanja operasional tadi udah saya jelaskan. Ya, ada namanya belanja utilities. Ya, utilities itu artinya belanja semua-semuanya lah. Ya, yang meningkatkan kemampuan pabrik, operasional. Gitu loh. Jadi itu tujuan daripada recasting. Penjelasannya adalah recasting ini bukan merubah angka total daripada laporan keuangan, tetapi adalah memasukkan kepada komponen daripada bagian akun tadi. Ya, jadi jangan kalian manipulasi, ya. Kalian harus baca di catatan laporan keuangan. Itu lalu banyak sekali ya recasting ini. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau seandainya data itu nggak ada, Pak, kalau kita analisa nanti di tugas kelompok, ternyata datanya nggak ada, Pak, yang menyebutkan bahwa belanja operasional dipisahkan dengan belanja non-operasional. Ya mau apa lagi? Ya yang ada ya kita pakai. Ya kalau mau digabungkan ya digabungkan aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Kesalahannya pun kita nggak tahu kan, karena kita asumsinya data yang disediakan oleh perusahaan tadi sudah dikatakan ya sudah diaudit, sudah dicek kebenarannya, ya kita asumsi praduga tak bersalah. Tapi kalau sudah ada keterangannya yang tadi saya bilang, oh ini belanja operasional sekian, belanja non operasional sekian, yang tadi digabungkan sama dia, kita harus pisahkan mana belanja operasional, belanja non operasional mana, sehingga kita bisa menganalisanya lebih tepat gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Kita menganalisa sesuatu yang lebih tepat dengan cara recasting tadi. Itu tujuannya, bukan untuk memanipulasi angka dalam laporan keuangan itu, tidak. Tidak ada itu dimanipulasi. Oke, itu gambarannya adik-adik. Sekarang saya masuk ke apa ya? Mau screenshot dulu. Oke. Saya lanjut ke Oke. Ini 5 Oktober. Tanya 5 Oktober, ini 11 Oktober. Oke. Ini yang baru ya. Ini pertanyaan kalian ya. Karena kalau tanya kalian mau bertanya enggak? Nah, saya pasti ada Pak di classroom, ya kan? Nah, ini sekarang. Izin bertanya Pak, dalam setiap kondisi perusahaan memerlukan dana, apakah pasar saham itu selalu lebih efisien daripada memperbanyak utang? Mengapa menggunakan eksternal laporan keuangan sebagai
investor banyak mempertimbangkan utang suatu perusahaan. Mengingat materi tentang MM. Apa tuh? MM apa? Manajemen keuangan. MM teori. Oh, ya. Pada mata kuliah itu di mana banyak utang dan saham pada capital structure suatu perusahaan umumnya tidak mempengaruhi value suatu perusahaan, Pak. Pertanyaannya dua sebenarnya di sini. Apakah seorang investor itu akan memperhatikan hutang saja atau dia memperhatikan ekuitas? Kalian kan udah belajar manajemen keuangan kan? Sumber dana itu yang bagus ada seperti tekanan darah. Tekanan darah itu normal 80/120. Bawahnya 80, atasnya 120. Kalau di atas itu 10% dari normalnya itu udah termasuk kategori tekanan darah tinggi. Kalau ke bawah, di bawah 10% dari tekanan normal tadi, itu namanya darah rendah. Di dalam di dalam laporan keuangan, sumber pendanaan, sumber pembiayaan di perusahaan antara utang dan ekuitas harusnya sama dengan itu, 40/60. Range-nya itu 40-60. Kalau sudah misalnya utangnya 30, ekuitasnya 70, ini udah menjadi masalah sebenarnya. Artinya beban bunga akan cost of capital, biaya modalnya lebih tinggi di ekuitas, atau sebaliknya 70 utang 30 ekuitas. Artinya antara 40-60 sebenarnya itu batas yang paling baik, seperti tekanan darah tadi. Jadi kalau ditanya yang bagus yang mana ya, dua-duanya kita perhatikan. Gitu loh. Mengapa menggunakan eksternal laporan keuangan? Ya sebenarnya eksternal laporan keuangan itu sebenarnya pelengkap. Apa sih eksternal laporan keuangan? Ya contohnya kondisi ekonomi, kondisi politik, sekarang lah, demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja, atau situasi pandemi. Itu eksternal laporan keuangan itu, informasi itu. Dan kita selalu investor, jangan mengabaikan laporan seperti itu. Jangan mengabaikan hal-hal yang sangat-sangat tidak perlu. Itu yang penting. Kenapa? Kondisinya di dalam hal ini sangat sulit kita menghindari laporan informasi kayak gini. Karena kalau kita nggak menguasai informasi, dia nggak akan menguasai dunia. Itu prinsipnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, utang dan saham tidak mempengaruhi value suatu perusahaan. Ini baca dari mana teorinya nih? Tetapi yang bisa saya jelaskan adalah nggak pernah tuh mengatakan demikian. Utang dan saham itu selalu aja mempengaruhi. Tidak hanya dari sisi labanya, tidak hanya dari sisi yang ngasih berapa penjualannya. Utang dan modal atau ekuitas itu penting. Ada perusahaan, ya saya kasih tahu aja, ada perusahaan setiap tahun dia untung terus, labanya tinggi, tingkat penjualannya tinggi, tapi dia tidak bisa memanage utangnya. Sehingga oleh perusahaan yang punya uang di perusahaan itu, dia mempilotkan. Apa yang dilakukan di pilot? Kalau ada keputusan pengadilan bahwa perusahaan ini pilot, artinya apa? Bubar itu perusahaan. Bayarin utangnya, bayarin ini. Padahal dia selalu meningkat labanya. Jadi yang saya sampaikan bahwa tidak hanya kita melihat laba perusahaan, kita lihat juga kemampuan perbandingan antara utang dengan modal. Dan range-nya adalah 40-60. Entah 40/60, 50/50, 60/40. Itu udah masuk range 40-60. Itu jawabannya ya, Anissa. Nanti kalau ada yang kurang jelas, komentar aja. Saya izin bertanya Pak, salah satu sumber distorsi adalah standar akuntansi. Di mana standar akuntansi mempunyai 3 faktor. Salah satunya adalah political process of standard. Contohnya pengaruh lobby itu ya lobby seperti apa ya Pak dalam hal ini?
Jadi gini, akuntansi itu juga prinsip-prinsipnya yang buat siapa? Di luar negeri juga ada namanya FASB. Saya lupa. Federal Accounting Standard Board. Jadi dia yang membuat, atau di kita ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, membuat standar-standar laporan. Kadang-kala dalam membuat itu kan harus ada peraturannya kan. Undang-undang aja kalau buat peraturan itu mahal banget. Ya. Dan politik. Pasal 1 aja harganya bisa miliaran. Saya tahu di sini, saya pengalaman. Saya pernah menyusun undang-undang tentang X lah. Dalam undang-undang itu ada satu pasal yang menurut saya itu sangat merugikan. Lalu saya bilang, ini harusnya nggak seperti ini, Pak. Berdebat. Tetapi waktu di belakang layar, saya ketemu yang bersangkutan, dia bilang, Bapak berani bayar berapa? Pasal ini bisa diloloskan. Ngeri. Jadi kesimpulannya, ya saya nggak bisa bilang bahwa semua itu lepas dari politik, enggak. Saya aja ada peraturan sudah diketok oleh presiden, melalui peraturan presiden, tetapi secara politik itu diperdebatkan. Dan presiden sampai kaget, sampai bingung dia, mau jawab apa. Ya, DPR-nya juga anggota-anggota pemenangan juga. Jadi itu, apalagi di akuntansi. Kalau dia tidak membuat prinsipnya menguntungkan perusahaan, dan satu sisi anggota DPR itu adalah pengusaha semua, pasti bias itu, distorsi itu. Kenapa? Dia berusaha memasukkan pasal-pasalnya untuk keuntungan diri sendiri, untuk usahanya dia. Itu. Jadi kalau ditanya lobby-lobby, ya iya betul. Cuman lobby-lobbynya nggak gitu juga. Artinya ya prosesnya adalah bagaimana dia menguntungkan diri sendiri. Gitu loh. Jadi dalam pembahasan seolah-olah dia membela rakyat, padahal untuk kantongnya sendiri itu sering. Saya udah lihat sendiri. Ada pengalaman saya menjadi pegawai negeri sampai saat ini, aduh ngeri. Ya. Jadi benar, lobby-lobby itu yang terjadi. Febriani Aditya Putri, izin bertanya Pak, terkait proses analisis akuntansi dalam mengevaluasi laba, terdapat proses evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Bagaimana cara perusahaan menentukan tingkat fleksibilitas tersebut, Pak? Apakah ada faktor yang menentukan tingkat fleksibilitas? Dan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi tersebut, Pak? Oke, mungkin kelompoknya Febriani membahas akuntansi ya, akuntansi analisis. Fleksibilitas itu sebenarnya memang ada fleksibilitas. Karena apa? Akuntansi itu kan seni. Ya. Coba lihat, orang-orang pelukis, alirannya ada berapa? Banyak. Kubisme, naturalisme, abstraksisme, gambar-gambar nggak teratur pada saat dilihat, bagus juga. Akuntansi juga seni. Jadi setiap orang akuntan nih, itu akan berbeda dalam menerapkan satu metode contoh kasus penyusutan. Ini yang jadi masalah. Ada perusahaan yang memakai straight line, ada perusahaan yang memakai double declining. Bahkan satu akuntan pun yang megang dua perusahaan, metodenya pun bisa berbeda. Di perusahaan ini pakai straight line, dipakai ini ya saldo menurun berganda. Itu fleksibilitas. Jadi maksudnya fleksibilitas akuntansi adalah kita menganalisa apa efeknya. Kalau nanti kalian pakai apa? Kimia Farma ya. Kalian lihat nanti ada data Kimia Farma penyusutan asetnya pakai straight line. Apa yang mau diambil di itu? Analisa kita apa? Kenapa dia ngambil fleksibilitas? Kenapa dia ngambil straight line? Terus berapa tahun dia susutkan? Ini harus kalian analisa ini. Jangan hanya sekedar begini metodenya straight line. That's it.
Tanpa kalian tulis pun, kalau saya baca di dalam prospektus, saya ngerti. Tetapi apa maksudnya dia pakai strike line, itu yang harus kalian analisa. Itulah gunanya analis. Membaca sesuatu data dengan menambah informasi yang lebih bermanfaat. Itu analis. Dan saya punya pengalaman, namanya Miranda Gultom. Dia satu layar, satu PPT, satu lembar PowerPoint, dia bisa cerita 2 jam. Bayangin aja, satu PowerPoint dia bisa cerita memberikan kuliah 2 jam. Jadi nggak usah banyak PowerPoint-nya. Yang penting dia bisa cerita, bisa membuka pemikiran. Itulah maksud saya fleksibilitas seorang analis itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah akuntansi itu ada tingkat fleksibilitasnya? Iya, fleksibilitasnya adalah memilih caranya di dalam menyusun laporan keuangan. Ada metodenya. Persediaan ada berapa metode? Ayo, siapa? Anissa, Ramadan. Persediaan ada berapa metode, Anissa? Ada 3, Pak, tapi yang satu nggak diakui di akuntansi kan tidak relevan. Yaitu pertama itu average, yang kedua itu FIFO atau first in first out, yang ketiga yang nggak diakui, yang nggak dipakai itu last in first out. Oke, good. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau memang tidak diakui di pajak yang LIFO, last in first out, pertanyaannya, kalau perusahaan itu pakai LIFO, boleh nggak? Boleh. So, nanti dalam menyusun laporan keuangan, ada namanya koreksi positif. Karena meningkatkan, tadinya LIFO kan menurunkan laba. Terus harus dipakai 2 metode tadi, average dan FIFO. Jadi kalau pakai average dan FIFO kan labanya menjadi lebih tinggi karena biayanya lebih rendah, HPP-nya. Ada koreksi positif. Saya nggak pernah saya cuma sekali ngajar di perpajakan. Jadi saya ingat. Nah, contoh-contohnya itu deh. Jadi persediaan ada 3, penyusutan ada 4, terus pengakuan piutang tak tertagih 2, ya kan? Ayo, saya mau tanya lagi satu lagi nih. Siapa ya? Yasmin. Iya, Pak. Piutang itu ada 2 metodenya, apa aja, Yasmin? Kalau nggak salah ya Pak, itu yang direct write off sama yang pencadangan. Ya, kalau yang write off itu apa? Kalau pencadangan itu binatangnya apa, Yasmin? Jelasin. Ya, gimana Pak? Iya. Kalau dia write off, menghapus langsung, terus ada pencadangan itu, coba jelasin apa maksudnya. Kalau direct write off itu berarti perusahaan akumulasi penyusutan, akumulasi piutang, tapi kalau pencadangan mengakui ada akumulasi piutang. Oke. Piutang tak tertagih. Nah, metode untuk menghitung piutang tak tertagih ada berapa? 2 kan? Persentase penjualan dan umur piutang kan? Aging account receivable kan? 0 sampai 30 berapa persen, 31 hari sampai 60 hari berapa persen. Oh, iya Pak. Ya mungkin kan mungkin lupa kali ya, kaget lagi ngantuk ditanyain Pak Ari gitu ya. Iya Pak, campur-campur semuanya Pak. Ya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau ditanya fleksibilitas seperti itu. Jadi akuntansi itu atau seorang akuntan itu bisa bergerak di dalam hal dia bisa menentukan berbagai jenis metodenya. Itu
Cuma di akuntansi itu ada batasannya, apa namanya? Prinsip konsistensi. Artinya apa? Kita harus menggunakan satu metode itu untuk seterusnya. Itu prinsipnya, konsisten kita. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak Pak, di tengah-tengah kita mau ganti? Boleh. Tapi harus konsisten. Kita harus bandingkan dari metode sebelumnya. Wow, berat itu. Penyesuaiannya berapa tahun? Kalau dia udah berjalan 50 tahun perusahaan itu, ya, selama 40 tahun, selama 50 tahun dia menggunakan metode strike line. Lalu di tahun ke-50 dia mau di double declining. Berarti penyesuaiannya di tahun itu aja. Enggak. Harus dihitung lagi di tahun sampai tahun yang pertama kali berdiri. Masih ada nggak asetnya? Kalau dia masih ada asetnya, ya harus sesuaikan. Itulah akuntansi ini, prinsip konsistensi. Nggak mudah untuk pindah, ya, pindah ke metode lain. Kalau di pacaran nggak pernah pindah ke lain hati. Makanya kalau kalian mau dapatin pasangan hidup, cari orang akuntan. Ya, orang akuntan itu konsistensinya tinggi loh. Karena prinsipnya ada di dalam akuntansi kan. Gitu loh. Ini gambaran umum aja. Oke, pertanyaan berikutnya si Avalia Rahma. Izin bertanya Pak, dalam sumber distorsi akuntansi salah satunya trade-off, reliability, dan relevance. Mana yang lebih prioritas dan kenapa? Karena menurut saya keduanya sama pentingnya untuk menganalisis laporan keuangan. Terima kasih Pak. Sebenarnya dua-duanya dilakukan. Trade-off-nya hanya bobotnya. Ya. Ada seorang akuntan bobotnya 60-40, lebih condong kepada reliability dibandingkan relevannya. Tapi kemuanya itu dilakukan, dipakai gitu loh variabel ini. Cuman bobotnya saja yang berbeda. Itu loh jawabannya. Makanya dibilang menurut saya keduanya sama pentingnya Pak. Ya betul. Cuman trade-off-nya, persentase bobotnya yang berbeda. Itu jawabannya. Ini Rahma sudah bertanya terus ditanyain lagi dijawab lagi sama dia. Itu benar. Cuma saya memperkuat lagi jawabannya. Trade-off-nya bukan menghilangkan salah satunya, tetapi menggunakan dua-duanya, tetapi dengan persentase yang berbeda, bobotnya yang berbeda. Itu jawabannya. Yang terakhir, izin bertanya Pak, terkait red flags, tawaran laporan keuangan perusahaan sebagai investor, apakah harus menarik dana dari perusahaan tersebut atau bagaimana Pak? Red flag itu adalah kejahatan perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, pegawai pemerintah, dalam hal ini ASN. Jadi ada satu perusahaan yang kadang-kala menggunakan manipulasi data untuk kepentingannya dengan tujuan nilai perusahaan itu tinggi. Dengan cara apa? Mengurangi pajaknya yang dibayar, terus negosiasi lah. Anda mau bayar pajak? Boleh. Kalau dengan saya sekian, tapi sisanya untuk saya ya. Nah itu yang jelek. Ya, saya mengharapkan kalian nanti kalau yang kerja di Direktorat Jenderal Pajak jangan begitu ya. Gaji kita udah gede. Kalian lulus nanti, itu take home pay-nya, kalian bisa dari pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak, itu minimal 8 juta. Minimal. Ya. Golongan kalian tuh nanti lulus 2C apa 2D, saya lupa. Gaji aja udah pertunjangan. Ya, take home pay-nya 10 juta lah. Bisa lah nikah, bisa kawin lah. 10 juta udah lumayan. Kerja di bank, lulusan S1, teller, ya, itu paling 4,5 juta. Jadi, ya jangan main-main lagi lah kayak gitu-gitu. Jadi, red flag itu adalah kejahatan kerah merah gitu loh. Itu maksudnya. Itu pegawai stempel plat merah namanya itu, pegawai negeri. White flag itu ya putih. Yang putih itu adalah kejahatan dengan BUMD. Jadi apakah investor harus menarik dana?
Ya kalau kita lihat kejahatannya nggak terlalu besar, ya kenapa harus narik dana? Kenapa? Jangan sampai gini, ada tikus di rumah yang dihajar, rumahnya dibakar, goblok. Ya bagaimana caranya tikus itu ketangkep? Masa kita ngorbanin rumahnya? Iya, kalau rumahnya kebakar, tikusnya nggak mati, gimana? Jadi jawabannya adalah, apakah harus menarik dana? Ya kita lihat dulu. Kalau sebenarnya komponen yang lain udah bagus, kenapa harus kita narik dana? Itu jawabannya, Asari Yusuf. Oke. Udah 7 pertanyaan yang saya jawab. Ada pertanyaan yang lain, adik-adik? Mohon izin, Atau ada Pak. yang mau? Ya, siapa nih? Yasmin. Enggak, ini tadi udah banyak yang bertanya, Pak, di bawahnya Asrafi, Pak. Itu mungkin bisa di-refresh. Oke, thank you. Saya refresh ya. Iya, Pak. Bentar ya, saya sambil Oke, sorry, sambil jawab dulu ya. Iya, Pak. Itu ajudannya Pak Dirjen. Jadi harus saya jawab. Ternyata Pak Dirjen besok nggak masuk. Wow, banyak juga ya. Mantap. Ini kita sampai jam berapa ya? Kayaknya kita sampai jam 1 ya. Capek juga ini. Lapar. Kalian lapar nggak? Kita sampai jam 12 ya. Baik, Kita Pak. sampai jam 12 ya. Iya, Pak. Oke. Ini sudah sampai Asrafi Yusuf ya. Rizky Chandra Firmansyah. Izin bertanya Pak terkait trade-off relevansi, bagaimana ada perusahaan untuk mengatai trade-off tersebut. Tadi sudah ya, tegasnya bahwa 2 variabel ini tetap dijalankan, hanya trade-off-nya adalah bobot masing-masing yang berbeda. Itu aja. Lalu izin memastikan Pak, dalam distorsi akuntansi terdapat trade-off. Ini salah satu contoh adalah pada earning management ya Pak. Karena earning management membuat info lebih relevan tetapi bertentangan dengan faithfulness reliability. Betul. Karena earning management atau manajemen laba atau pengelolaan laba sebenarnya bukannya dari sisi kita mengatur laba kita mau berapa, enggak. Yang sering dilakukan adalah kadangkala ya orang akuntan itu karena adanya pesanan dari perusahaannya, dia membuat sesuatu menjadi baik itu bagus. Padahal sebenarnya jelek. Gitu loh. Itu yang nggak adilnya, nggak faithfulness reliability tadi, nggak adil gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah. Penjualan tahun akan datang ditarik menjadi penjualan tahun ini, itu yang masalah. Dengan tujuan apa? Meningkatkan tingkat penjualannya, itu kan bahaya. Tingkat penjualan ditingkatkan, labanya dinaikkan. Di satu sisi penjualan dinaikkan, tapi persediaannya tidak dinaikkan juga, kan nggak adil, nggak reliable gitu loh. Jadi
kembali lagi, cara-cara ini udah salah semua. Udah bertentangan. Jadi ya bobotnya aja gitu loh. Apakah kegiatan tersebut masif? Masif itu apa sih? Kan kita kenal namanya apa tiga itu apa? Masif, terstruktur, apa satu lagi? TMP ya? Terstruktur, masif, dan apa satu lagi P-nya tuh? Yang hebat. Hah? Oh, sistematis. Oke, siapa tadi jawab tuh? Anissa. Sorry, thank you Anissa. Ya, TSM ya? TSM ya namanya. Iya. Nah, itu dia. Jadi, kalau memang masalahnya itu nggak meluas, ya bagus saja gitu loh. Artinya, ya bisa kita mintakan toleransi secara objektif dari seorang akuntan yang menyusun. Jadi, is okay gitu loh. Tapi bobotnya yang berbeda. Ini bertanya, Pak, tadi dibilang bahwa recasting digunakan untuk menata kembali laporan keuangan, betul. Jika tanya dicatat sudah sesuai yang dimasukkan yang sesuai komponen laporan, apakah recasting masih perlu dilakukan ya Pak? Terima kasih Pak. Intinya Nusrolinas sebenarnya ya itu tadi, kalau sudah sesuai dengan komponen laporan keuangan ya nggak perlu lagi. Artinya ya kalau dia ada informasi tambahan dan informasi tambahan itu harus memisahkan, ya udah tahu ada informasi tapi nggak dilakukan, itu yang salah. Itu kepentingan. Tapi kalau udah nggak ada informasi lagi dan sudah baik, ya tetap aja nggak usah dilakukan recasting, ngapain gitu. Ya lakukan aja analisanya, ya. Nusrolinas. Izin bertanya Pak mengenai strategi manajemen laba yang salah satunya melalui big bet, di mana dilakukan penghapusan sebanyak mungkin pada suatu periode. Berarti jika big bet ini dilakukan berarti tidak ada transparansi. Penghapusan di sini sebenarnya bukan kesalahan. Kalau penghapusannya itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan di akuntansi, itu nggak salah. Yang salah itu dihapuskan tanpa ada buktinya, main hapus aja, ya. Itu namanya itu kejahatan, menyembunyikan informasi yang seharusnya diterima oleh yang mengambil keputusan. Akuntansi itu prinsipnya jangan sampai ada informasi yang kita sembunyikan, itu nggak boleh, gitu loh. Ya, kejujuran itu penting di sini. Ya, itu fungsinya akuntansi, gitu ya. Jadi strateginya apa Pak? Yang ini bisa dilakukan oleh BUMN? Ya strateginya ya sebenarnya jangan dilakukan. Ya strateginya ya diaudit kembali. Contoh yang paling clear apa? Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tahun 2019 dilaporkan itu mencapai keuntungan yang fantastis. Padahal sebelumnya sudah dari tahun ke tahun Garuda itu merugi terus. Tahu-tahu diaudit oleh perusahaan KAP gitu, ternyata auditnya mengatakan dia mengalami keuntungan besar, triliunan loh. Bagaimana mungkin dalam 1 tahun dia tadinya rugi tahun lalu, terus sekarang untung triliunan? Gak masuk akal. Ternyata itu yang dikomentari oleh orang akuntan juga. Ini ada sesuatu yang salah. Nah ini yang terjadinya gitu. Ternyata yang dilakukan oleh Garuda adalah menghapus aset. Sehingga penyusunannya pun menjadi hilang atau mengecil. Kalau belanja biaya penyusunannya kecil, apa akibatnya? Labanya tinggi. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita seorang akuntan atau auditor ya, dia punya indera keenam, six. Apa sixnya? Kita hanya melihat aja tuh. Langsung kita lihat, bandingin. Kok nggak wajar nih kenaikannya? Itu udah ketahuan. Masa dalam waktu 12 tahun terakhir kok dia rugi terus?
ternyata tahun ini untung. Wah, itu nggak masuk akal. Contoh lain misalnya, kita ngelihat tetangga kita, ya awalnya dia ya biasa aja makan susah, tahu-tahu tahun depannya dia kaya. Bukan iri, bukan. Kita menduga boleh dengan tujuan biar kita bisa mengambil keputusan yang baik. Ya, itu jawabannya. Jadi strateginya apa? Ya kita perlu menganalisa lebih detail dengan sense kita. Kalau ada kenaikan yang fantastis itu harus dicurigai. Jangan mengatakan, wih bagus banget. Tidak. Kalau naiknya masih 10% itu normal. Tapi kalau naiknya lebih dari 10% itu pertanyaan besar. Izin bertanya Pak, dalam membandingkan dengan perusahaan sejenis, bagaimana suatu perusahaan memilih dari sekian banyak perusahaan sejenis tersebut untuk dijadikan standar pembanding yang baik? Intinya sebenarnya industrinya saja kita ambil. Contohnya nanti kalian kan kimia farma. Kimia farma itu kan perusahaan obat. Ya, ada namanya industri farmasi. Ya kalian ambil aja industri farmasinya. Tapi kalau nggak ada industri farmasinya, kalian ambil perusahaannya sejenis untuk dibandingkan. Boleh. Gitu loh. Jadi ya cara memilihnya ya random aja, jangan milih yang jelek aja kita pilih, enggak. Pilih aja salah satunya, Kimia Farma dibandingkan dengan Kalbe Farma. Silahkan. Nggak boleh cara milihnya itu langsung cari aja yang paling jelek aja. Jangan. Itu nggak objektif namanya. Jadi yang dilakukan adalah kalian kan udah belajar statistik kan, ada namanya sampling error, memilih random sampling atau proporsional sampel, itu adalah metode-metode kayak gitu. Izin bertanya Pak, dalam accrual dan cash flow dikatakan semua adjustment accrual tidak relevan. Dasar apa yang menimbulkan pernyataan seperti itu, dan contoh adjustment yang tidak relevan itu seperti apa ya Pak? Accrual dan cash itu sebenarnya pola transaksi itu di jurnalnya dengan cash atau accrual. Bentuk accrual kan adalah sesuatu yang tidak keluarin uang kan. Transaksi yang dicatat tanpa melihat uang masuk atau uang keluar. Contohnya penyusutan, ya. Lalu penjualan kredit. Kalau penjualan kredit itu nggak akan dicatat itu. Karena apa? Nggak ada uang masuk. Sekarang pertanyaannya, mana tadi pertanyaannya? Adjustment. Relevan dasar yang menimbulkan pernyataan seperti itu. Dikatakan semua adjustment accrual tidak relevan. Ya, maksudnya adalah accrual itu nggak perlu di adjustment. Karena apa? Kita punya prinsip ya accrual bukan cash. Gitu loh. Jadi accrual itu yang dipakai bukan cash. Di pemerintahan daerah juga pakai accrual basis, bukan cash basis. Jadi nggak perlu di adjustment, dia sesuai dengan aturan aja. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu misalnya, udahlah biar accrualnya kecil aja, cash-nya banyak, jangan. Sesuai dengan transaksinya saja, itu jawabannya. Jadi adjustment accrual tidak relevan, ya memang nggak, ngapain accrual di adjustment. Orang accrual itu adalah basisnya, menjurnal itu berdasarkan tanpa melihat uang masuk atau uang keluar. Ngapain dia adjust? Saya ingin bertanya Pak, terkait membandingkan dengan industri peers, apakah ada kemungkinan industri peers yang menjadi leader market dari kalangan perusahaan yang dianalisis ternyata juga terdapat distorsi. Lalu bagaimana? Intinya, kalau kita membandingkan dengan perusahaan lain, ya kita praduga tak bersalah. Walaupun kita dapat informasinya bahwa ada distorsi di perusahaan yang kita bandingkan, ya langkah yang kita lakukan apa? Mengadjust aja udah. Ngejasnya apa? Ya kita kurangi 10% maksimal. Atau ya kalau dua kata bersalah, ya kita anggap data yang disampaikan udah valid, udah nggak ada distorsi.
Itu aja yang gampang. Asal asumsinya sama dengan kita. Kita juga nggak melakukan hal yang sama gitu. Artinya ya tetap dua-dua data itu praduga tak bersalah. Fairness, itu adil. Ya. Jadi kalau ditanyakan kemungkinan industri itu adalah ada distorsinya, kalau kita tahu informasi itu, ya kita harus adjust. Tapi kalau distorsinya nggak membuat keputusan kita salah sebanyak 10%, jalan aja. Kan ada tuh di statistik, masih ingat nggak? Alfa, tingkat kesalahannya, tingkat kepercayaannya. Kalau alfanya 10%, berarti artinya kita masih mentoleransi kesalahan itu maksimal 10%. Kalau udah di atas 10%, penelitian ini udah nggak perlu dilanjutkan. Itu maksudnya. Jadi ada batasannya. Statistik aja ada batasannya kan. Lalu izin bertanya Pak, yang terakhir ini, yang dari ininya. Dalam buku Subramaniam dikatakan bahwa accrual is superior. Padahal sekarang pengguna eksternal laporan keuangan kebanyakan lebih memperhatikan laporan arus kas yang cash basis karena menggambarkan real keadaan perusahaan daripada accrual. Karena Pak terkait hal itu. Setuju. Accrual itu adalah basisnya, dasarnya. Dalam menggunakan jurnal atau membuat jurnal, transaksinya adalah accrual basis. Itu udah nggak bisa ditawar lagi, makanya superior banget. Tapi bukan berarti karena dia sekarang superior, terus laporan arus kas itu nggak pernah dipakai. Orang melihatnya apa? Real cash-nya. Berapa sih uang kasnya perusahaan sebenarnya? Munculnya di mana? Di laporan arus kas. Padahal transaksi semua dicatat dengan accrual. Sebenarnya nggak ada dua hal ini nggak bisa dibandingkan. Orang dua-duanya masih dipakai kok. Ya. Apakah memang pengguna eksternal lebih banyak menggunakan arus kas? Iya. Karena orang akan melihat uang yang masuk, bukan uang yang diangan-angan. Uang realnya itu. Nilai tunainya yang dipikirkan. Jadi kembali lagi, sebenarnya nggak semua juga eksternal laporan keuangan itu yang menggunakan laporan keuangan mementingkan arus kas, tidak. Dia juga melihat neraca, dia juga melihat laporan rugi laba, dia juga melihat laporan perubahan ekuitas. Itu jawabannya. Eli Walina ya. Jadi tegasnya adalah kita accrual basis, itu adalah superior, iya. Karena memang dasarnya itu. Tetapi kalau kita seorang investor melihat arus kas saja, itu nggak salah juga. Tergantung kitanya. Kita mau lihatnya dari sisi mana. Gitu. Oke, jadi itu pas jam 12:01, semua pertanyaan saya sudah jawab. Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa besok kita kuliah, tapi yang banyak ngomong nanti kalian yang presentasi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok milih 2 orang untuk satu jadi moderator, satu yang mempresentasikan. Itu ininya tugas kalian. Nanti tugasnya itu menjadi tugas satu kelas. Nilainya akan sama semua. Jadi yang dibutuhkan adalah kekompakan mencari data dan saling mengisi, bukan saling menjatuhkan. Karena nilai kalian nanti one for all for one. Jadi kalau nanti saya kasih 90, berarti semuanya 90. Kalau saya kasih 60, semuanya 60. Itu jawabannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak mencari informasi, biar nanti lebih baik laporannya. Lalu selanjutnya kalian harus tuangkan dalam PowerPoint aja dulu. Ya, kalau bisa ada Word-nya, silakan. Karena nanti dikumpulkan minggu kelima. 2 minggu lagi baru dikumpulkan laporannya itu. Tapi kuliahnya bukan lagi itu, tapi kuliahnya chapter lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain?
Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita. Tetap media WA group dan classroom untuk menyampaikan informasi dari saya. Kalaupun nanti jawabannya agak lambat saya jawab, ya saya mohon maaf, tetapi pasti saya akan jawab semua pertanyaan yang ada dari kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat siang, selamat istirahat, selamat makan siang. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke. Terima kasih siang. Oke, terima kasih. Saya mau izin lab ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oh iya, satu lagi, sorry. Sebelum live, buka dulu wajah kalian. Saya mau screenshot wajah. Ayo. Gak usah dandan. Oke, ayo semuanya. Oke, terus ya. Oke, saya mau screenshot dulu ya. Kenapa harus itu? Oke. Ya Allah. Ya Allah, kenapa nggak dandan? Oke, nggak apa-apa. Udah saya screenshot. Oke, thank you ya. Oke, bye-bye. Pak. Dadah. Izin lab meeting. Terima kasih.